Om Swastiastu. Baik, selamat pagi pada seluruh anak-anak kelas 3 SD Negeri 2 Babakan Gianyar. Pada hari ini kita akan kembali bertemu lagi pada kegiatan pembelajaran secara online. Jadi pada video pembelajaran kali ini kita akan kembali belajar mengenai tema 1, masih di tema 1, yakni pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup, pada subtema yang pertama yakni ciri-ciri makhluk hidup pada pembelajaran yang kedua. Adapun tujuan pembelajaran yang akan dicapai dalam pembelajaran kali ini antara lain sebagai berikut. Yang pertama, siswa dapat menemukan kata atau istilah khusus tentang ciri-ciri makhluk hidup dengan tepat. Yang kedua, setelah mengamati contoh, siswa mampu menyusun informasi secara lisan, tulis maupun visual tentang ciri-ciri makhluk hidup dalam bentuk kalimat yang efektif. Yang ketiga, siswa mampu menjelaskan prosedur berbagai gerakan jalan dengan benar. Yang keempat, siswa dapat mempraktikkan prosedur berbagai gerakan jalan dengan benar. Yang kelima, siswa dapat berdiskusi mengenai cara melakukan gerakan jalan dengan benar. Yang kelima, siswa dapat berdiskusi mengenai cara melakukan gerakan berjalan dan berlari dengan benar. Yang keenam, siswa dapat menyebutkan makna simbol sila-sila Pancasila dengan benar. Dan yang ketujuh, siswa dapat menceritakan contoh perilaku yang sesuai dengan salah satu sila Pancasila dengan benar. Yang kedelapan, siswa dapat menyebutkan arti penting bersyukur kepada Tuhan sebagai salah satu makna dari simbol sila Pancasila yang pertama dengan benar. Dan yang terakhir, siswa dapat menceritakan pengalaman bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan benar. Nah, jadi anak-anak, inilah kesembilan tujuan pembelajaran yang akan dicapai dalam pembelajaran pada video pembelajaran kali ini. Jadi, Pak Guru harap silakan anak-anak semua simak video pembelajaran ini dari awal sampai akhir. Jangan di skip, jangan ada yang menunda atau mempercepat. Mengapa? Karena apabila anak-anak skip atau tunda atau percepat, kemungkinan terdapat beberapa materi yang terlewati, sehingga tujuan pembelajaran yang sudah kita sampaikan ini, yang sudah Pak sampaikan tadi, tidak akan bisa tercapai, sehingga pelajarannya atau materi pembelajarannya tidak akan masuk ke otak, sehingga dia masuk mental gitu aja. Nah, sehingga perlu untuk kalian simak video pembelajaran ini dari awal sampai akhir. Ya, video pembelajarannya seperti biasa Pak kemas dengan singkat, tidak terlalu panjang, dan fokus pada inti-inti pelajaran saja. Baik, kita langsung pada materi ya nak ya. Nah, sebelumnya masih ingatkah kalian dengan pembelajaran sebelumnya? Nah, pada pembelajaran di hari sebelumnya kita kan sudah belajar tentang ciri-ciri makhluk hidup. Nah, apa itu makhluk hidup? Yang termasuk makhluk hidup adalah manusia, hewan, dan tumbuhan, Pak Guru. Benar sekali. Itu yang termasuk makhluk hidup. Lalu ciri-cirinya apa saja? Masih ingat? Ciri-ciri makhluk hidup secara umum itu sama anak-anak ya, semuanya. Baik manusia, hewan, maupun tumbuhan. Itu sama. Jadi ciri-ciri makhluk hidup itu, yang pertama, pasti perlu makan. Yang kedua, dia bergerak. Yang ketiga, dia tumbuh berkembang. Yang keempat, dia berkembang biak. Yang kelima, dia peka terhadap rangsangan dan juga pasti bernapas. Nah, itu secara umum. Nah, pada pembelajaran atau video pembelajaran kali ini kita akan bahas lebih mendalam masing-masing ciri dari tiap makhluk hidup tersebut. Baik, langsung saja yang pertama ya nak ya. Yang pertama, ciri makhluk hidup yang pertama adalah makhluk hidup itu pasti bergerak. Pasti dia bergerak anak-anak. Jadi makhluk hidup bergerak. Sekarang coba kalian amati gambar-gambar pada tampilan slide ini. Ya, di sini Pak Guru punya beberapa gambar. Contohnya yang pertama ini ada gambar sekumpulan anak-anak. Yang kedua gambar ikan pada akuarium. Kemudian ada gambar cicak. Kemudian Pak Guru juga punya gambar burung cendrawasih anak-anak. Gambar kupu-kupu, ular, dan belalang. Kemudian di sebelah kiri Pak Guru juga punya beberapa gambar tumbuhan. Nah, ini semua adalah gambar-gambar makhluk hidup anak-anak. Makhluk hidup
itu dapat bergerak. Semuanya dapat bergerak tanpa terkecuali anak-anak. Makhluk hidup itu bergerak dengan cara yang berbeda-beda, ya. Makhluk hidup itu bergerak dengan cara berbeda-beda tergantung alat geraknya. Contoh, manusia itu bergerak dengan cara berjalan menggunakan organ kakinya. Kita sebagai manusia berjalan menggunakan kaki. Kemudian selain kaki, manusia juga dapat menggerakkan tangannya. Kita dapat menggerakkan tangan. Kemudian dapat menggerakkan kepala kita, menoleh kiri, menoleh kanan, menoleh atas, menoleh bawah. Kita juga dapat menggerakkan anggota tubuh kita yang lainnya. Itu pada manusia. Kemudian kalau pada gambar yang ini, ikan. Ikan ini bergerak dengan cara berenang. Ya, ikan bergerak dengan cara berenang. Ia menggunakan organ yang disebut sirip. Ya, berenang seperti ini, sirip dan juga ekor. Jadi makhluk air biasanya berenang atau bergerak menggunakan siripnya atau ekornya. Kemudian ada cicak. Nah, kemarin kan kita sudah belajar tentang ciri-ciri cicak. Cicak bergerak dengan cara merayap di dinding. Nah, merayap itu menggunakan kaki-kakinya juga, anak-anak. Selain itu, Pak Guru juga punya beberapa gambar lainnya. Selain yang bergerak dengan cara berjalan dan merayap berenang, ada pula makhluk hidup yang bergerak dengan cara terbang, anak-anak. Contohnya adalah burung cendrawasih dan kupu-kupu ini. Jadi mereka bergerak dengan cara terbang dengan mengepakkan kedua sayapnya. Kemudian gambar ular. Ular ini dia bergerak dengan cara merayap juga. Dia merayap menggunakan tubuh bagian bawahnya. Jadi ular itu nggak punya kaki, nggak punya tangan. Jadi dia merayap menggunakan otot-otot perutnya, ya nak ya. Kemudian yang ini tak kalah unik. Yang ini bergerak menggunakan kaki-kakinya dengan cara melompat. Ya, jadi belalang bergerak dengan cara melompat. Contoh lainnya, jangkrik. Kemudian apalagi yang melompat? Kodok atau katak. Jadi dia bergerak dengan cara melompat. Nah, kalau manusia dan binatang dia bergerak, Pak Guru, sering saya lihat. Tapi kalau tumbuhan bagaimana? Apakah tumbuhan juga bergerak? Nah, sekarang coba diskusikan dengan teman-teman anak-anak. Diskusikannya boleh di grup WA nanti ya, di grup kelas, atau diskusi dulu dengan orang tua. Apakah tumbuhan itu bergerak? Pak Guru, saya nggak pernah melihat tumbuhan bergerak. Saya nggak pernah lihat tumbuhan jalan-jalan, Pak Guru. Atau saya nggak pernah lihat tumbuhan terbang, atau tumbuhan itu melompat, Pak Guru. Apakah tumbuhan bergerak? Jawabannya ya. Jadi tumbuhan itu kan termasuk makhluk hidup. Jadi tumbuhan juga bergerak, anak-anak. Jadi sekarang coba amati gambar berikut. Nah, Pak Guru punya gambar pohon pisang, bunga kembang sepatu, dan kecambah. Nah, ini adalah gambar tumbuhan. Apakah mereka bergerak? Bergerak. Contohnya pada ini. Untuk dapat membuktikan tumbuhan itu bergerak atau tidak, kalian dapat melakukan percobaan sederhana, anak-anak. Bagaimana caranya, Pak Guru? Kalian coba tanam satu bibit atau satu biji kedelai, jagung, ataupun tanaman lainnya di pot, ya. Kemudian biarkan hingga keluar tunas atau kecambah mudanya. Kemudian kalian tutupi dengan kardus. Kemudian di sisi kardus tersebut kalian isi atau berikan lubang sebesar 5 cm boleh. Ketika itu kalian tutup tanaman kecambah yang baru tumbuh tersebut. Kemudian beberapa hari kalian buka. Kalian amati perubahannya. Pasti kecambah tersebut akan condong ke arah lubang. Di mana ada lubang, di mana ada cahaya, pasti tanaman akan bergerak ke arah sana. Kenapa demikian? Karena tanaman itu dapat tumbuh dengan baik harus ada beberapa komponen. Yang pertama, harus ada sinar matahari. Yang kedua, harus ada tanah yang subur sebagai zat hara atau nutrisi tanah. Yang ketiga, harus ada air. Jadi harus disiram. Yang keempat, harus ada karbon dioksida. Jadi
Itu bukti dari tanaman bergerak. Contoh lainnya, pernah kalian melihat tanaman ubi jalar, habis itu tanaman labu siam, atau kalau bahasa Balinya Jepang yang sering dipakai sayur oleh ibu kalian, atau tanaman bunga celang yang warnanya biru. Nah, itu adalah tanaman yang tumbuh dengan cara merambat atau melilit pada tanaman lainnya. Ketika tanaman tersebut merambat, ujungnya pasti akan mencari batang pohon lain untuk tempat yang merambatkan diri. Itu bukti bahwa tanaman juga bergerak, anak-anak. Jadi tanaman itu juga bergerak. Ketika dia kena angin, dia juga bisa bergerak. Jadi walaupun pergerakannya sedikit, tapi tetap tanaman juga bisa bergerak. Jadi seluruh makhluk hidup, baik manusia, hewan, dan tumbuhan, semuanya bergerak. Namun dengan cara yang berbeda-beda, ya, caranya saja yang berbeda-beda, tapi mereka semua tetap bergerak. Sudah paham? Selanjutnya kita kembali ke materi ciri yang kedua. Nah, ciri yang kedua, nah semakin seru ini materinya, anak-anak. Ciri yang kedua dari setiap makhluk hidup yang pasti dimiliki oleh setiap makhluk hidup itu pasti bernapas. Pasti semua bernapas tanpa terkecuali, nak. Termasuk kita, termasuk Pak Guru, termasuk anak-anak semua pasti bernapas. Bernapas itu yang bagaimana? Kita menghirup oksigen atau udara, kemudian kita hembuskan karbon dioksida, begitu seterusnya. Itu bernapas. Lalu bagaimana kalau kita tidak bernafas? Tahan napas, pasti yang terjadi adalah sesak bagian dada. Kalau lama-lama, ya pastinya akan meninggal, ya. Jadi setiap makhluk hidup pasti bernafas. Secara umum, makhluk hidup itu bernafas menggunakan cara yang berbeda-beda, anak-anak. Contohnya, manusia itu bernafas menggunakan paru-paru, dan ikan bernafas menggunakan insang. Nah, sekarang Pak jelaskan. Secara umum, makhluk darat itu bernafas menggunakan paru-paru. Secara umum, ya, makhluk darat itu bernafas menggunakan paru-paru. Yang mana itu paru-paru, Pak Guru? Paru-paru adalah organ yang berada di dalam tubuh makhluk hidup, ya. Ini lihat gambarnya. Pak Guru berikan tanda panah. Ada di bagian dada kita yang dilindungi oleh tulang rusuk. Nah, bagian sini ada yang namanya paru-paru. Jadi hewan atau makhluk hidup yang tinggal atau hidup di darat, dia bernafas menggunakan paru-paru, anak-anak. Jadi contohnya manusia. Habis itu kalau hewan ada kerbau, kucing, anjing, domba, sapi. Nah, itu bernafas menggunakan paru-paru. Mereka punya lubang hidung seperti kita. Bernafas, narik nafas dari hidung masuk ke paru-paru, nanti dikeluarkan lagi dari hidung. Kemudian kalau makhluk air, makhluk yang hidup di air bagaimana? Dia bernafas menggunakan organ yang disebut insang. Terus insang itu yang mana, Pak Guru? Insang itu yang ini. Nah, coba perhatikan gambar yang Pak Guru panahin, ya. Kalau kalian pernah atau memelihara ikan di rumah, coba amati. Ketika ikan itu berenang, pasti ada satu bagian tubuhnya di samping kepala yang terbuka dan menutup seperti ini. Dan mulut ikan itu pasti juga membuka, menutup. Nah, seperti itu dia terus. Itu sama seperti kita menarik nafas melalui hidung, anak-anak. Jadi kalau ikan bernafas melalui insangnya, air masuk, air keluar, air masuk, air keluar sebagai sirkulasi udaranya. Itu kalau makhluk air. Ikan mas, ikan lele, ikan gabus, ikan salmon itu menggunakan insang. Tapi ada pula beberapa ikan yang tidak mempunyai insang. Jadi mereka bernafas menggunakan paru-paru, anak-anak. Contohnya ini. Kalian tahu gambar ini adalah gambar ikan paus. Nah, ini gambar ikan paus. Kalau yang ini gambar ikan lumba-lumba, enak ya. Nah, lumba-lumba. Ikan paus dan ikan lumba-lumba ini dia tidak punya insang. Coba anak-anak perhatikan di bagian kanan kiri kepalanya, ada nggak insang di sana? Tidak ada. Ya, jadi mereka bernafas menggunakan paru-paru. Mereka sama seperti manusia.
bernafas menggunakan paru-paru. Nah, terus kalau dia punya paru-paru, terus bernafasnya melalui apa Pak Guru? Mereka bernafas melalui lubang yang ada di atas kepalanya. Nah, ini mumpung kelihatan. Lumba-lumba dan paus punya lubang di atas kepalanya, anak-anak. Jadi, lumba-lumba dan paus ini setiap beberapa menit sekali mereka harus naik ke permukaan. Ketika mereka naik dan loncat ke permukaan, lubangnya itu akan terbuka. Mereka akan menarik nafas dan menghembuskan nafas. Pernah lihat film SpongeBob ketika paus itu menyemburkan airnya? Nah, itu dia menghembuskan nafasnya berada pada saat dia di permukaan air. Begitu seterusnya. Makanya lumba-lumba dan paus secara berkala dia akan terus naik ke permukaan untuk mengambil nafas. Itu uniknya mereka ya. Jadi ada juga ikan yang tidak punya insang, anak-anak. Kemudian selain paru-paru dan insang, ada pula makhluk hidup yang bernafas dengan cara yang unik, yakni menggunakan kulit. Nah, pori-pori kulitnya. Jadi ada pula makhluk hidup yang bernafas melalui kulitnya. Contohnya apa? Nah, coba perhatikan gambar Pak Guru. Contohnya adalah ini, katak atau kodok ya, dan cacing tanah. Nah, contohnya adalah katak dan cacing tanah. Katak dan cacing tanah ini adalah makhluk hidup yang bernafas melalui kulitnya, anak-anak. Jadi mereka ini mengambil nafas melalui pori-pori kulit atau lubang-lubang yang ada di sekujur kulit mereka. Kalau kalian pernah melihat episode Upin Ipin ketika Kak Ros membantu Upin Ipin untuk mencari cacing, Kak Ros kan menyiram tanah dengan air garam. Kenapa? Karena cacing dan katak ini harus tinggal di tempat yang lembab atau tempat yang cenderung basah, tidak kering, sehingga kulit mereka tetap lembab, sehingga pori-pori mereka tetap terbuka. Kalau pori-pori mereka tetap terbuka, maka udara dapat masuk, sirkulasi udara dapat terjadi, sehingga mereka dapat bernafas, anak-anak. Nah, jadi katak dan cacing ini bernafas melalui kulitnya. Jadi seluruh makhluk hidup itu bernafas, anak-anak, hanya alatnya saja yang berbeda. Pak Guru, saya bertanya, kalau makhluk hidup manusia dan hewan itu bernafas, tumbuhan juga termasuk makhluk hidup. Apakah tumbuhan bernafas? Nah, kalau ada yang punya pertanyaan seperti itu, tumbuhan, ya, tumbuhan termasuk makhluk hidup. Apakah tumbuhan bernafas? Nah, ini tumbuhan. Tumbuhan bernafas melalui apa? Apakah tumbuhan bernafas melalui hidung? Apakah bernafas melalui insang atau paru-paru? Jadi, coba amati gambar pohon beringin ini, anak ya. Jadi, tumbuhan itu bernafas melalui mulut daun, anak-anak. Mulut. Nah, jadi tumbuhan ini bernafas melalui stomata atau mulut daun. Jadi tumbuhan nggak bernafas melalui insang, paru-paru atau kulit ya, anak-anak ya, bernafas melalui stomata. Jadi stomata itu di mana, Pak Guru? Stomata itu berada pada ini. Setiap lembar dari daun. Setiap lembar daunnya ada stomatanya atau mulut-mulut daun, lubang-lubang pori-pori. Jadi setiap helainya ini mempunyai stomata yang jumlahnya sangat banyak, anak-anak. Kita nggak bisa lihat langsung pakai mata, tapi kita bisa lihat menggunakan alat yang disebut mikroskop, ya, nak ya. Kemudian, kalau tumbuhan tersebut tidak punya daun, bagaimana Pak Guru? Misalnya kering, pada saat cuaca kering, daunnya berguguran, maka nggak ada dong stomata atau mulut daunnya. Tapi tumbuhan juga dapat bernafas melalui yang disebut lentisel atau batang, ya. Lentisel atau batang. Jadi tumbuhan ini mampu juga menghirup nafas dari batang. Batang itu yang mana? Yang ini, batang-batang pohon. Jadi di setiap batang itu ada juga lubang-lubang udaranya, anak-anak. Mereka juga punya pori-pori udara. Jadi ketika daun mereka berguguran, tumbuhan masih dapat bernafas melalui batangnya yang disebut lentisel, ya. Kemudian selain lentisel,
tumbuhan juga mampu bernafas melalui yang disebut rambut, melalui rambut akar. Yang mana itu rambut akar? Rambut akar adalah akar yang menjuntai dari atas ke bawah seperti di pohon beringin ini, anak-anak. Jadi mereka juga dapat bernafas melalui rambut akar. Jadi tumbuhan itu juga bernafas, anak-anaknya, melalui stomata, lentisel maupun rambut akar. Jadi jangan lagi berpikir bahwa tumbuhan itu nggak bisa bernafas, Pak Guru. Salah. Jadi semua makhluk hidup itu bernafas, anak-anak, tapi menggunakan cara mereka masing-masing. Oke, kemudian kita akan ke ciri makhluk hidup yang ketiga, ya nak ya. Ciri makhluk hidup yang ketiga, yakni makhluk hidup itu tumbuh dan berkembang. Nah, coba amati gambar berikut. Pak Guru punya dua gambar. Ini adalah gambar pertumbuhan manusia dan ayam. Jadi, bukti dari tumbuh dan berkembang itu kalau pada manusia, jadi anak-anak itu baru lahir nggak langsung gede, anak-anak ya. Anak-anak baru lahir nggak langsung seperti sekarang, tapi melalui tahap-tahap atau fase-fase pertumbuhan. Melalui bayi, kemudian batita atau bayi di bawah usia 3 tahun, balita, bayi di bawah usia 5 tahun, anak-anak, remaja, dan dewasa. Begitu pula pada makhluk hidup yang lain. Pada ayam contohnya, mulai dari menetas, menjadi anak ayam, ayam muda, hingga ayam dewasa. Cara mudahnya adalah seperti ini. Apakah tinggi badan kalian bertambah ketika atau sejak kelas 1? Ya, pasti bertambah. Jadi tinggi badan kalian dari kelas 1, Pak Guru dulu saya kelas 1 tinggi badan saya 55 cm. Sekarang kelas 3 tinggi badan saya 85 cm, Pak Guru. Kemudian berat badan saya dulu 20 kg. Sekarang kelas 3 berat badan saya nambah, Pak Guru, jadi 35 kg. Nah, itu berarti sudah ada pertumbuhan dan perkembangan pada diri anak-anak. Jadi makhluk hidup itu tumbuh dan berkembang, ya. Tumbuh dan berkembang itu pada ukuran tinggi dan berat badan kalian. Makanya setiap hendak rapotan, kalian pasti diminta untuk mengumpulkan tinggi dan berat badan terbaru agar dicantumkan di rapot, sehingga kalian dapat melihat pertumbuhan kalian dari tiap tahun ke tahun. Terus kalau tumbuhan bagaimana, Pak Guru? Apakah tumbuhan tumbuh berkembang? Jawabannya iya. Tumbuhan juga tumbuh dan berkembang. Sekarang kita kembali pada gambar yang ini dulu. Nah, ini contohnya. Tumbuhan itu tidak langsung besar, ya anak-anak. Jadi tumbuhan itu sing langsung gede, ya marmentik. Tapi tumbuhan itu mulai dari biji, tumbuh menjadi bakal tunas, tumbuh menjadi kecambah, hingga tumbuh menjadi tanaman yang besar yang kita petik buahnya, kita manfaatkan batangnya, kita manfaatkan daunnya, kita manfaatkan bunganya. Jadi tidak langsung besar, tapi melalui fase-fase pertumbuhan dia tumbuh per sentimeter hingga tinggi dan besar. Bayangkan kalau pohon beringin yang sangat besar itu memerlukan berapa lama dia untuk tumbuh dan berkembang. Pastinya membutuhkan waktu yang sangat panjang. Karena itu tumbuhan juga dapat tumbuh hingga ratusan tahun. Tidak terbayang semakin besar pohonnya, ya. Jadi ciri yang tadi tumbuhan atau makhluk hidup tumbuh dan berkembang itu dialami oleh semua makhluk hidup tanpa terkecuali, baik manusia, hewan maupun tumbuhan. Enak, ya. Baik, lanjut ke ciri yang keempat. Makhluk hidup berkembang biak. Berkembang biak, apa itu berkembang biak? Jadi, berkembang biak itu adalah suatu fase di mana makhluk hidup itu mempertahankan jenisnya, memperbanyak populasi individunya agar tidak punah, enak ya. Baik itu manusia, hewan, tumbuhan, semuanya melakukan perkembangbiakan. Jadi makhluk hidup ini berkembang biak dengan cara yang berbeda-beda. Nah, kalau di pembelajaran sebelumnya kalian sudah belajar tentang cara makhluk hidup berkembang biak dari ikan dan cicak yang sama-sama bertelur. Nah, kalau sekarang kita akan belajar cara berkembang biak yang lainnya.
Seperti yang Pak Guru jelaskan sebelumnya, berkembang biak makhluk hidup itu berbeda-beda ya nak ya. Jadi ada yang berkembang biak dengan cara bertelur, ada pula yang berkembang biak dengan cara melahirkan. Kalau bertelur, nah, disebut dengan ovipar. Kalau melahirkan disebut dengan vivipar. Ada pula yang berkembang biak dengan cara keduanya, bertelur dan melahirkan, atau ovovivipar. Kalau yang ovipar itu bertelur. Contohnya adalah kalau di gambar ini ada burung. Nah, ini burung, dia bertelur. Ada kadal juga. Nah, kadal juga bertelur. Kemudian yang melahirkan ada anjing. Nah, di sini ada gambar anjing. Kelinci, dia melahirkan. Kemudian kalau ovovivipar itu yang mana Pak Guru? Nah, kalau ovovivipar itu pada reptil biasanya anak-anak. Contohnya ular. Tapi tidak semua ular, hanya beberapa ular saja. Maksud dari ovovivipar, dia bertelur dulu anak-anak, tapi telurnya tidak dikeluarkan. Tetap disimpan di tubuh induknya, kemudian dierami di tubuh induknya, kemudian ketika menetas, keluar sebagai bayi ular. Jadi itu ovovivipar. Enak ya? Jadi fungsi dari berkembang biak pada setiap makhluk hidup ini adalah untuk mempertahankan jenisnya. Bayangkan kalau burung pakit ini tidak berkembang biak, dia tidak bertelur, maka jenisnya akan berkurang di alam. Lama-kelamaan dia bisa punah, enak ya? Lama-kelamaan dia bisa punah. Lama-kelamaan tidak ada lagi di alam. Sehingga mereka melakukan perkembangbiakan supaya jenis mereka di alam tetap ada. Begitu pula dengan manusia. Manusia juga mengalami perkembangbiakan supaya populasinya tetap terjaga. Kalau tanaman, bagaimana caranya Pak Guru? Tanaman berkembang biak melalui bijinya anak-anak. Jadi misalnya bunga pacah atau bunga pacar Cina, dia berbunga, bunganya berubah menjadi buah, buahnya jatuh di tanah, kemudian tumbuh lagi menjadi tanaman. Begitu seterusnya, terjadi seperti siklus yang berulang-ulang ya nak ya. Jadi ciri makhluk hidup yang keempat, makhluk hidup berkembang biak, semuanya melakukannya tanpa terkecuali, hanya caranya saja yang berbeda-beda. Paham? Oke. Sekarang kita ke ciri makhluk hidup yang kelima. Makhluk hidup itu perlu makan dan minum. Tentu. Jadi semua makhluk hidup itu perlu makan. Kalian perlu makan, Pak Guru perlu makan ya. Semua makhluk hidup perlu makan tanpa terkecuali anak-anak. Tanpa terkecuali. Contohnya, kalian dapat lihat di gambar. Di sini ada gambar 3 orang anak yang sedang makan. Kalau manusia makanannya apa? Nasi, roti, mie, apalagi coklat. Banyak sekali makanan manusia. Minumannya juga bermacam-macam, air putih, susu, sirup, dan lain sebagainya. Kemudian kalau kuda, makanannya rumput, daun-daunan, jerami. Kalau tanaman, makanannya apa? Nah, nanti kita akan bahas ya. Kemudian, ketika semua makhluk hidup itu perlu makan dan minum, apa fungsi makanan dan minuman bagi mereka? Fungsi makanan dan minuman bagi makhluk hidup itu fungsi sebagai sumber tenaga dan sumber energi anak-anak. Jadi biasakan makan. Kalau sebelum kalian sekolah pasti sarapan pagi. Kalau nggak sarapan pagi, ketika jam sekolah pasti perutnya berbunyi kriok, kriok, kriok. Yang terjadi apa? Konsentrasi kita ketika belajar menjadi buyar. Guru menerangkan materi depan, perut kita bunyi, nggak konsen, gagal fokus, sehingga materi yang disampaikan guru tidak masuk ke otak, sehingga mental ya. Baru mau diserap karena bunyi perutnya, mental, hilang, lupa. Apa yang dibilang Bu Guru tadi, apa yang dibilang Pak Guru tadi, lupa. Kemudian, kalau kita tidak sarapan paginya, ada jam olahraga di sekolah, kita tidak bertenaga. Hasilnya 3L, lemas, letih, lesu. Bisa saja pingsan nanti anak-anak. Upacara bendera biasanya kepanasan sedikit karena lupa sarapan paginya, buru-buru ke sekolah, jadinya pingsan pada saat upacara. Itu juga bisa terjadi.
Jadi fungsi makanan itu sangat penting sebagai sumber energi dan sumber tenaga bagi makhluk hidup. Kemudian tadi Pak Guru sempat singgung bagaimana cara tumbuhan makan. Apakah tumbuhan perlu makan? Pak Guru, saya nggak pernah lihat tumbuhan makan pakai mulutnya. Di mana mulutnya? Ya benar. Tapi tumbuhan juga makan, tapi dengan cara yang berbeda. Tumbuhan itu makan dengan cara membuat makanan sendiri. Tumbuhan itu membuat makanannya sendiri. Nah, tumbuhan membuat makanannya sendiri. Apa maksud dari tumbuhan membuat makanannya sendiri, Pak Guru? Nah, jadi tumbuhan ini dia unik karena dia mampu membuat makanannya sendiri. Proses membuat makanan dalam tumbuhan itu disebut sebagai proses fotosintesis. Nah, disebut apa? Fotosintesis. Jadi proses pembuatan makanan sendiri pada tumbuhan. Jadi apa makanan tumbuhan? Makanan tumbuhan terdiri atas beberapa komponen, enak ya? Nah, ini Pak Guru berikan warna. Ini adalah makanan tumbuhan. Jadi tumbuhan itu memerlukan 1. Sinar matahari. 2. Zat hara. Zat hara itu seperti pupuk atau nutrisi yang ada di dalam tanah. Makanya ketika kita berkebun, tanaman itu sering diberikan pupuk. Nah, itu zat hara supaya dia mendapatkan nutrisi. Kalau kita dapat nutrisi dari makanan, nasi, sayur, buah, susu. Kalau tumbuhan dapatnya dari tanah. Kemudian air, dia juga perlu minum anak-anak. Makanya kita perlu menyiraminya setiap hari. Dan yang terakhir perlu karbon dioksida. Nah, karbon dioksida inilah yang penting. Kenapa? Karena tumbuhan ini menyerap karbon dioksida, menghasilkan oksigen. Kebalikan dari kita. Kalau kita menghasilkan karbon dioksida, menyerap oksigen. Kalau tumbuhan menyerap karbon dioksida, menghasilkan oksigen. Coba kalian berteduh atau diam di taman atau di kebun yang rindang, banyak pohon, banyak tanaman bunga. Pasti rasanya lebih sejuk, lebih dingin, lebih segar. Kenapa? Karena tanaman itu menghasilkan oksigen, anak-anak. Setiap helai daun yang ada stomatanya itu atau mulut daun, dia menghasilkan oksigen. Bayangkan jika tanamannya ada banyak, berapa helai ada daun, berapa banyak oksigen yang dihasilkan. Berbeda kalau kita tinggal atau berdiam diri di jalan raya yang banyak mobil motor lalu lalang, polusi banyak, karbon dioksida banyak, maka kita terasa sesak. Kenapa sesak? Hanya ada karbon dioksida, sedikit ada oksigen. Jadi tanaman itu juga sangat penting dalam kehidupan sehari-hari, nak ya. Jadi semua makhluk hidup itu bernafas dan semua makhluk hidup itu memerlukan makan dan minuman. Semua makhluk hidup itu berkembang biak. Ya. Kemudian kita akan kembali ke ciri makhluk hidup yang lainnya, yakni ciri makhluk hidup yang ke-6. Makhluk hidup itu peka terhadap rangsangan. Apa maksudnya, Pak Guru? Jadi makhluk hidup itu semuanya peka terhadap rangsangan. Kepekaan terhadap rangsangan ini berbeda-beda, anak-anak. Ya, jadi contohnya Pak Guru punya beberapa gambar di sini. Manusia itu peka terhadap beberapa rangsangan, contohnya panas, dingin, sinar matahari, atau sentuhan. Kalau manusia berdiri di tempat yang panas, maka sekujur kulit kita itu akan merasa terbakar. Itu adalah bukti bahwa tubuh kita peka terhadap panas, terhadap sinar matahari. Kalau kita diam diri di daerah yang dingin, maka kadang anggota tubuh kita seperti berdiri, kedinginan. Nah, itu contoh kita peka terhadap rangsangan suhu dingin. Kemudian ketika kita naik motor atau mobil, ada sinar mobil yang silau, maka kepala kita atau mata kita terasa pusing. Kita menutup mata seperti ini. Maka itu bukti bahwa kita peka terhadap sinar matahari. Coba kalian gelitikin bagian pinggang atau kaki atau tangannya. Pasti kalian merasa geli. Itu adalah peka terhadap rangsangan sentuhan. Ya, jadi kepekaan manusia itu berbeda-beda. Begitu pula pada makhluk hidup lainnya. Kalau pada tanaman, contohnya
daun putri malu. Ini berada atau banyak ditemukan di semak-semak anak-anak. Ketika kita sentuh itu daunnya, dia akan menutup. Awalnya membuka, kita sentuh, dia menutup. Nah, ini yang membuka, ini awalnya membuka, disentuh dia menutup. Kemudian contoh lainnya pada bunga pacar Cina atau pacah kalau bahasa Balinya, yang sering dipakai buat canang oleh orang tua kalian. Ketika pacah ini berbuah, maka dia akan mempunyai buah. Ketika buahnya masak, ketika kita sentuh, maka akan meletus, keluarlah biji-bijinya. Itu adalah contoh peka terhadap sentuhan pada tumbuhan. Terus kalau pada hewan, contohnya apa? Ini, ulat gulung atau ulat tikar ya, ulat tikar yang bahasa Balinya. Ketika kita sentuh, dia akan menggulung. Itu contoh dia peka terhadap rangsang. Contoh lainnya adalah, coba kalau kalian coba sentuh anjing atau kucing peliharaannya, pasti dia akan menghasilkan seperti respon. Ada yang suka dielus, ada yang tidak suka dielus, ada yang marah ketika dielus. Jadi itu adalah contoh-contoh makhluk hidup peka terhadap rangsangan ya. Jadi semua makhluk hidup itu peka terhadap rangsangan anak tanpa terkecuali ya. Jadi ciri keenam makhluk hidup ini peka terhadap rangsangan. Jadi kita review lagi anak-anak, kita ingat-ingat lagi 6 ciri makhluk hidup. Yang pertama, ciri makhluk hidup kita review dari awal apa saja ciri-ciri makhluk hidup. Yang pertama adalah makhluk hidup bergerak, sudah pasti. Yang kedua, makhluk hidup bernapas, sudah pasti. Yang ketiga, makhluk hidup tumbuh dan berkembang. Yang keempat, makhluk hidup berkembang biak. Yang kelima, makhluk hidup itu perlu makan, perlu minum. Dan yang terakhir, makhluk hidup peka terhadap rangsangan. Itulah 6 ciri-ciri makhluk hidup yang dapat ditemui, yang dimiliki oleh semua makhluk hidup tanpa terkecuali. Enak ya? Jadi ingat-ingat lagi, nanti akan ada beberapa soal yang berkaitan dengan ciri-ciri makhluk hidup ini. Nah, selanjutnya kita lanjutkan ke materi berikutnya. Nah, ayo kita mencoba. Nah, ini kalian bisa praktekkan di rumah ya. Ini anak-anak pasti sangat suka ini. Anak-anak coba perhatikan gambar di bawah ini. Nah, ini adalah gambar dari sekumpulan siswa yang sedang berolahraga. Dia melakukan olahraga lari didampingi oleh guru olahraganya. Kalau di rumah kalian juga bisa berolahraga ya nak ya. Jadi sebagai manusia, kita adalah makhluk hidup yang dikatakan paling sempurna. Kita harus bersyukur dapat hidup sebagai manusia, karena manusia dapat melakukan berbagai macam gerakan bebas, berbagai macam cara, berbeda dengan makhluk hidup lainnya seperti tumbuhan atau hewan. Contohnya tumbuhan lagi. Tumbuhan nggak bisa, kalau dia kepanasan, dia tidak bisa mencabut dirinya dan pindah ke tempat yang teduh, tidak bisa. Ya. Atau hewan, kakinya sakit, dia tidak bisa memijat tangannya sendiri, kakinya sendiri, nggak bisa. Berbeda seperti kita. Kalau kita bisa memijat sendiri, karena kita bisa melakukan berbagai gerakan, berbagai macam gerakan. Enak ya? Jadi contohnya lomba lari ini. Kalau kita melakukan lomba lari, maka hal yang perlu kita ketahui adalah bagaimana cara berlari yang baik. Jadi kalau kita berlari, maka kita dapat berlari ke arah depan, berlari ke arah belakang. Nah, kalau di gambar-gambar ini coba dilihat. Berlari dapat berlari ke samping kanan, ke samping kiri. Berlari ke depan, berlari ke belakang. Kemudian berlari ke samping kanan, samping kiri. Dan dapat juga berlari berkelok-kelok seperti menghindari rintangan atau berlari memutar. Nah, ini dapat kalian lakukan ketika kalian melakukan olahraga ya, praktek olahraga nanti dapat kita lakukan bersama-sama. Nah, untuk dapat melakukan itu, maka kekuatan kaki kalian yang menjadi kunci utama. Enak ya? Kekuatan kaki itu menjadi faktor penting, faktor keberhasilan dalam melakukan kegiatan perlombaan. Nah, dalam melaksanakan kegiatan perlombaan itu selalu ada kalah, ada menang. Pemenang nggak boleh sombong ketika menang, yang kalah nggak boleh putus asa. Ya, harus tetap bersyukur apapun keadaan kalian, apapun yang kalian alami, apapun yang kalian dapatkan, harus diterima dengan lapang dada, diterima dengan penuh syukur. Tidak boleh putus asa, tidak boleh sombong, tidak boleh menyerah.
Ya nak ya, tidak boleh berkecil hati. Berkecil hati itu artinya menyerah, putus asa, marah, kalah, nggak mau main lagi. Nggak boleh seperti itu. Ya, jadi dalam kegiatan olahraga, terutama berlari, itu kekuatan kaki. Bagaimana cara agar kekuatan kaki kita dapat terjaga? Kembali lagi, maka kita perlu makan dan minum. Jadi sebelum olahraga, kita juga harus sarapan, anak. Jangan sampai pas kita olahraga kita lupa makan pagi dulu ke sarapan. Jadinya lemas, letih, lesu, bisa saja pingsan ketika baru mulai olahraga. Ya, itu tidak baik demi kesehatan. Kalian juga bisa menjadi mah, nanti kena penyakit mah atau asam lambung. Jadi makan itu juga sangat penting bagi setiap makhluk hidup. Selanjutnya, nah, tadi Pak Guru sempat menyinggung tentang bersyukur. Apa itu bersyukur? Ya, ayo kita berlatih untuk bersyukur. Bersyukur. Semua makhluk hidup itu harus bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Apalagi kita adalah manusia yang dibekali dengan indera pikiran. Jadi kita masih bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang salah, mana yang benar, mana yang kotor, mana yang bersih. Jadi kita harus bersyukur kepada Tuhan. Semua makhluk hidup itu adalah ciptaan Tuhan tanpa terkecuali, anak-anak. Adanya keragaman cara gerak makhluk hidup itu terjadi karena kuasa Tuhan juga. Semua itu ada karena karunia Tuhan. Wajib kita syukur. Lalu bagaimana cara bersyukur, Pak Guru? Caranya adalah dengan menjaga kesehatan tubuh. Ya, menjaga kesehatan tubuh itu adalah contoh bersyukur, anak-anak. Jadi kita bersyukur dengan apa yang kita miliki. Jangan tidak bersyukur. Contohnya, kita bisa makan hari ini, kita bisa belajar hari ini, walaupun dengan cara daring, tidak di kelas secara langsung, tapi kalian harus tetap bersyukur, anak-anak. Nah, jadi menghargai kemampuan teman. Ada teman yang pandai melukis, kita hargai, jangan kita ejek. Kita yang tidak pandai melukis, ayo kita berlatih untuk bisa pandai lukis. Kita bisa bertanya, kita bisa belajar dengan teman yang pandai melukis. Jadi kita bersyukur pada apa yang kita miliki. Nah, di sini Pak Guru punya gambar beberapa orang yang sedang beribadah. Nah, bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa juga dapat dilakukan dengan cara melakukan ibadah, ya anak-anak ya. Jadi ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Kalau Hindu ya berdoa di pura, kalau Islam di masjid dan lain sebagainya. Ya, jadi itu dapat kita lakukan sebagai wujud tanda syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi kita harus bersyukur. Jangan sedikit-sedikit mengeluh. Kemudian, bersyukur kepada Tuhan ini merupakan contoh pengamalan sila pertama Pancasila. Apa itu pengamalan? Pengamalan itu adalah pengaplikasian atau penerapan sila pertama Pancasila. Apa bunyi sila pertama Pancasila? Sila 1 bunyinya ketuhanan Yang Maha Esa. Nah, di sini Pak Guru punya lambang burung Garuda. Pancasila ini adalah lambang dari negara kita, negara Indonesia. Lalu sila pertama yang bunyinya ketuhanan Yang Maha Esa punya lambang. Lambangnya apa? Lambangnya adalah ini, bintang, ya. Lambangnya bintang. Jadi di burung Garuda Pancasila ini terdapat beberapa lambang, anak-anak. Ada kepala banteng, pohon beringin, rantai, ada padi kapas, dan bintang. Ini semua adalah lambang tiap sila dalam Pancasila. Dan sila pertama lambangnya adalah bintang. Bintang ini menunjukkan bahwa bangsa Indonesia ini adalah bangsa yang memiliki kepercayaan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, anak-anak. Jadi kita semua percaya terhadap Tuhan, taat selalu terhadap perintah Tuhan, setia menjalankan perintah dan menjauhi larangannya. Itu adalah contoh takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Selain itu, contoh lainnya adalah menghargai kepercayaan orang lain. Contohnya, ada teman yang beragama Islam, ada teman yang beragama Hindu, ada teman yang beragama Buddha.
kita tidak boleh memilih-milih dalam berteman. Kita harus berteman dengan semua orang. Itu contoh dari menghargai kepercayaan orang lain, tidak memaksakan kehendak. Saya nggak mau berteman sama dia beda agamanya sama saya. Tidak boleh, enak ya. Semuanya harus berteman dengan rukun, hidup rukun seperti pembelajaran sebelumnya di kelas-kelas sebelumnya. Jadi, Pak ingatkan kembali, bersyukur pada Tuhan merupakan pengamalan sila Pancasila yang pertama dengan lambangnya bintang. Nah, nanti coba kalian cari tahu, kalau pohon beringin ini lambang sila keberapa? Rantai lambang sila keberapa? Padi kapas lambang sila keberapa? Kepala banteng lambang sila keberapa? Nah, ini ada artinya anak-anak ya. Nah, baik. Sekian untuk materi pada video pembelajaran kali ini. Apabila ada materi yang masih bingung atau kalian masih belum paham, dapat tanyakan langsung pada grup kelas anak-anak ya. Jangan malu bertanya, nanti saat di jalan pantasnya belok kanan, kalian ke kiri, maka kalian tidak akan sampai pada tujuan, sehingga tujuan pembelajaran yang sudah Pak sampaikan sebelumnya di awal ya tidak dapat tercapai. Ya, atau dapat juga langsung tanyakan ke WhatsApp Bapak yang pribadi ya, WhatsApp pribadi. Kalau malu bertanya di grup kelas, nggak usah malu, langsung aja tanya juga nggak apa-apa ya. Habis ini Pak Guru akan berikan beberapa soal yang berkaitan dengan materi yang sudah Pak Guru sampaikan sebelumnya itu. Jadi, untuk sekarang pada video pembelajaran kali ini Pak cukupkan sampai sini. Jadi sudah mulai paham kan dengan ciri-ciri makhluk hidup, ada 6 ciri makhluk hidup. Kemudian ada cara berlari dan berjalan. Kemudian bagaimana sikap bersyukur atau pengamalan penerapan sila pertama Pancasila. Jadi itu adalah materi-materi yang sudah kita bahas hari ini. Jadi tolong dipelajari, disimak lagi videonya jika ada yang masih belum paham atau tanyakan langsung kepada Pak Guru. Sekian video pembelajaran hari ini. Tak lupa Pak ingatkan di masa pandemi untuk selalu selalu lakukan 3 hal berikut. Selalu ini nggak bosan-bosan Pak bilang. 1. Selalu rajin untuk mencuci tangan. 2. Menggunakan masker. 3. Jauhi kerumunan atau keramaian. Ya, ini demi kebersihan, kesehatan bersama, kesehatan kalian, kesehatan orang lain juga. Ya, menjaga diri sendiri sama dengan menjaga kesehatan orang banyak anak-anak. Karena di masa pandemi ini virus itu sangat mudah menyebar ya. Jadi tetap sehat, tetap semangat. Belajar di masa pandemi itu juga tetap menyenangkan walaupun dilaksanakan dengan cara daring atau online, tidak bertatap muka, tapi seperti yang Pak Guru sebutkan, tetap bersyukur karena sudah bisa belajar hari ini walaupun online. Karena masih banyak orang atau anak yang tidak bisa belajar di luar sana. Belajar yang masih sulit, terkendala akses internet, jaringan internet. Nah, kalian bersyukur sudah dapat belajar menggunakan online sehingga materi juga dapat tetap tersampaikan. Sekian pembelajaran hari ini Pak cukupkan dengan para mesanya. Om Santi 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 Om. Jika ada pertanyaan, langsung kita pindah ke grup kelas WhatsApp.